Inilah Intens Update hari ini. Diawali dari kabar terkait kondisi Amar Zoni pasca 5 hari ditahan di Mapolres Jakarta Pusat lantaran tersandung kasus dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba hingga sejumlah cerita terkait aksi lucu dan menggemaskan Arsy selama liburan di Australia. Berita pertama datang dari Amar Zoni yang menambah panjang daftar artis tersandung kasus narkoba. 5 hari pasca ditahan di Mapolres Metro Jakarta Pusat, kemarin Amar Zoni kembali dijenguk ayah dan adiknya. Selain untuk melihat kondisi terkini Amar, serta menguatkan mentalnya, kehadiran ayahanda dan sang adik juga untuk memperjuangkan agar Amar bisa menjalani rehabilitasi. Permohonan rehabilitasi ini kini tengah disusun oleh tim kuasa hukum kekasih Ranti Maria tersebut. Lalu seperti apa kondisi terkini Amar? Benarkah Amar masih akan ditahan 60 hari ke depan untuk diproses secara hukum? Baik, perlu kami sampaikan kepada rekan semuanya bahwa perkembangan saudara AZ, kita masih utamakan pengawasan pada siapa dia membeli barang. Nah, dia pemakai. Cuma dia belinya mungkin bukan hanya satu linting, tapi sekali beli mungkin bisa untuk kita menjenguk Amar dan Amar di dalam sehat. Ya orang tua pasti nggak mengetahui lah. Kalau mengetahui kan pasti dilarang dong. Ya selanjutnya kita menuntut hak Amar sebagai pemakai itu rehabilitasi. Untuk dikatakan 60 hari dia akan masih bertahan di sini. Siapa bilang enggak? Insya Allah enggak. Sendiri tadi ya. Boleh saja itu. Itu nanti proses hukum nanti yang akan. Biarkanlah proses hukum berjalan dulu aja. Belakangan di dunia maya juga beredar video detik-detik saat penggerebekan yang dilakukan polisi di kamar Amar Zoni. Dalam video berdurasi 2,8 menit tersebut, terlihat suasana di TKP di lantai kamar ada sejumlah barang yang diduga barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja. Dalam rekaman video tersebut juga sempat terdengar perdebatan antara petugas dan Amar Zoni. Petugas sempat meradang dan sesekali terdengar membentak Amar yang dianggap melawan dan tidak kooperatif lantaran Amar yang baru bangun tidur mengaku tidak mengetahui asal-muasal narkoba yang ada di kamarnya. Lalu benarkah Amar tidak kooperatif saat penggerebekan terjadi? Dan benarkah pula kediaman Amar memang sudah menjadi target operasi petugas lantaran diduga kerap dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba? Udah tenang aja, saya pengen tahu Mas Amar. Fokus. Apa namanya? Jok buka apa-apa aja. Buka saya. Amar. Coba Amar, ya bangun Amar. Kalau kamu kooperatif, bangun Mas. Bangun. Kamu malu sendiri. Iya. Kita persulit. Ya udah kooperatif. Udah bangun biar enak. Bangun jelasin kan enak. Masih mumpung nggak sepi ya, kita doang yang tahu. Pak, sebentar Pak, saya boleh ngomong ya. Ya. Bentar ya. Saya perkenalkan dulu Pak Bultombang ya. Kanit nih. Kanit Pak ya. Nih begini Pak ya. Ini kan kita kalau Bapak bilang kooperatif kan nggak perlu kita marah-marah juga kan. Ya, namanya ya sekarang gini deh, maklum deh. Lah, Bapak ini udah tahu ya. Saya aja baru bangun tidur aja, kita kaget dong, ya kan Pak. Nah, kita kalau memang benar kooperatif ini seperti bagaimana nih maksudnya saya nggak ngerti. Saya pengen tahu. Ini jelasin. Ini memegang ini seperti ini. Jelasin. Coba buka apa itu? Kan saya nggak tahu. Biar enak ya. Apa nih kira-kira? Apa? Ya ini ganja. Nah, punya siapa? Ini dia. Ya diam dulu. Enggak, tenang dulu. bukannya target kita si Amar, bukan, jangan salah nih. Pas ketangkap si Amar kan gitu. Gitu. Kita yang pernah di masyarakat bahwa di rumah itu sering dilakukan orang yang terbanda. Dari situ kita cek sana, pas ketangkap tak tahu bintang film kan gitu. Jadi tukang ojek juga nggak apa-apa. Jadi kita bukan menarik si Amar, orang itu sudah kita target itu pemakai ganja. Kemudian kita tangkap Amar yang bukan bintang film kan gitu. Kabar penutup Intens Update hari ini datang dari keluarga Anang Hermansyah yang kemarin kembali ke tanah air usai berlibur di Melbourne, Australia. Segudang cerita pun diungkap Ashanti dan Aurel khususnya terkait tingkah pola lucu dan menggemaskan Arsy selama liburan kali ini. Ya, Arsy ternyata sangat menikmati liburannya yang ditandai dengan aksinya yang super aktif selama berada di Melbourne. Aksi Arsy yang sangat aktif dan banyak tingkahnya membuat Ashanti sampai kewalahan menjaga. Maka seperti inilah saat kepulangan keluarga Anang Ashanti ke tanah air serta rangkaian video aksi lucu dan menggemaskan Arsy selama berada di negeri kanguru. Alah, Arsy super duper. Ih, marah ya? Cio,
Cio. Kasih Ji. Jangan begitu ngasihnya. Kak gini kak. Tahu, enak. Ya. Ish kece. Coba gayanya gimana kalau pakai kacamata? Gaya senyumnya. Tangannya di situ, tangannya di pipi. Tangannya di pinggang. Oh, tangan di pinggang. Oke. Kegedean ya. Asi itu super duper. Ampun deh. Makin gede, kita sampai 4 orang ngejaga dia 1 anak doang. Ini anak super duper aktif yang bener-bener gak bisa diam. Anaknya tuh bener-bener gak bisa suruh diam sebentar tuh gak bisa. Gak mau. Di stroller aja dia gak mau. Loncat gak mau, dia loncat. Tuh. Sini cantikku yang super duper. Aduh. Bilang, Asi habis dari mana? Melbourne. Kalau dia tuh kita tinggal jalan kayak tadi di bandara belum naik pesawat. Kita tinggal bye Arsi bye udah diteriakin ini itu dia diam aja di jalan sendiri udah jauh banget. Gak ada dia nyari kita. Kita akhirnya nyari balik lagi. Aduh. Dia nggak ada ngerasa kayak aku takut hilang gitu dia belum ada. Jadi dia cuek aja jalan. Setelah berita tentang kabar kelanjutan kasus dugaan narkoba Amar Zoni dan liburan Arsi, maka inilah demam lagu Despacito yang ternyata menuai kontroversi. Mendunia karena enak didengar dan menggoda untuk bergoyang, berbagai lapisan masyarakat banyak yang memparodikan lagu Despacito. Lalu benarkah lirik Despacito ternyata vulgar dan tak pantas didengar hingga menuai kontroversi? Seperti apa komentar pengamat musik juga para artis? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dari kasus Amar Zoni hingga pulang liburan, keluarga Anang Ashanty kini berlanjut dengan demam lagu Despacito. Menghebohkan dunia dan demam di mana-mana. Benarkah lirik lagu Despacito vulgar dan tidak pantas? Lantas seperti apa keseruan keluarga Uya Kuya dan juga Denny Cagur ketika memparodikan dan juga bergoyang Despacito? Deposito, baru cair kalau jatuh tempo. Nabung disiplin jangan neko-neko. Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Lorong untuk ku mikir no awakmu. Ket wingi pengira ono kabarmu. Opo kowe lagi ora ono pulso. Di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia kini tengah dilanda demam lagu dan goyang Despacito. Lagu Despacito sendiri memiliki 2 versi. Yang pertama dinyanyikan oleh Luis Fonsi featuring Daddy Yankee, serta versi kedua yang dinyanyikan featuring Justin Bieber. Keluarga Uya Kuya pun ikut terjangkit demam lagu dan goyang Despacito yang lirik aslinya berbahasa Latin. Namun bukan Uya Kuya namanya jika hanya menelan mentah-mentah lagu aslinya. Ya, Uya justru memparodikan lagu tersebut dengan mengganti judul lagu dan lirik kocak menggunakan bahasa anak salon versi Uya. Dan seperti inilah keseruan keluarga Uya Kuya saat memparodikan dan bergoyang ala Despacito. Deposito, ketika mawar ambil duta ye. Kenapa sih malam mero-mero? Ketika bismil mawar kencana. Cakung tunggang langgang sama Rita Adi Jaya Peres yuk akhirnya tercatat lambe taji sube. Seru banget Despacito tuh emang mendunia sekali gitu kan, sampai ada banyak-banyak plesetannya juga. Dan Justin Bieber emang keren. Tapi sebelum orang memparodikan ini kita udah parodiin duluan dulu. Cuman saya disuruh ngulang lagi lupa karena saya juga spontan gitu kan. Menghibur lah, jadi lucu, ada versi bahasa Jawanya, versi bahasa Padang. Iya, kalau kita bahasa salon pokoknya. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Deposito, baru cair kalau jatuh tempo. Hasta hanya sebulan dalam
Hingga keluarga Uya Kuya, keluarga Denny Cagur pun terjangkiti demam lagu dan goyang Despacito. Namun berbeda dengan Uya yang sengaja mengganti lirik lagu tersebut, Denny Cagur justru mengkombinasikan goyang Despacito dengan goyang Bang Jali yang menjadi ciri khasnya. Aksi Denny dan keluarga ternyata tak kalah seru dan lucunya dengan aksi parodi keluarga Uya Kuya. Seru aja sih, gue ngeliat juga Pak ketawa, ada yang bahasa Sunda, kebetulan kan gue ngerti kan. Gue sambil dengerin gue ulang, oh iya maksudnya deposito. Nggak punya pacar, kalau punya pacar mau nyari harus punya duit. Ini parodi lucu-lucu. Sampai akhirnya gue browsing di iTunes, jadi sambil makan tuh kita dengerin lagu itu. Ternyata ada banyak versi, salah satu jadi dari Justin Bieber. Wah ini yang top. Goyang Bang Jali, lagunya Despacito. Nah, kalau goyang Bang Jali sih memang bisa dipakai di semua lagu ya. Semua lagu itulah hebatnya goyang Bang Jali. Mau jazz, mau metal, mau dangdut, mau keroncong, goyang Bang Jali masuk. Despacito. Ya, Despacito memang tengah diputar di mana-mana. Single yang baru dirilis pada awal Januari 2017 tersebut hanya dalam sekejap langsung menjadi viral di dunia maya dan mendapat jumlah penonton fantastis di YouTube. Hingga pekan ini tercatat jumlah penonton video klip asli Despacito mencapai 2,3 miliar lebih penonton di seluruh dunia. Sementara versi duet Luis Fonsi bersama Justin Bieber yang baru dirilis pada April lalu telah menembus angka 397 juta penonton. Selain jumlah penonton yang fantastis, lagu ini pun langsung memunculkan video parodi. Di tanah air, parodi lagu Despacito dapat dijumpai dalam berbagai bahasa daerah serta genre musik termasuk versi dangdut. Lalu apa kata pengamat musik Ben Sleo terkait demam Despacito yang melanda dunia termasuk di tanah air? Mas pai jombo ngerti yo, aku kira koyo ngono. Kowe ngomong aku cedak mek lanang liya, wes jane aku mung gelem Mas pai jo. Lastri oh jodoh mek ngono to de ambek kulo. Kowe cedak mek lanang liya ora rido. Kowe ninggalno aku apa kowe teko? Respira tu quiero despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero resonar despiertos despacito, firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, quiero respirar tu pelo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te cures si no estás conmigo. Astagfirullah, orang lagi puasa lo malah makan, gak tanggung-tanggung semur jengkol senaman. Kenapa lo gampang tergoda setan? Despacito yang kita kenali sekarang menjadi hits dunia gitu. Seperti biasa lagu-lagu yang jadi hits itu versinya menjadi berubah-ubah tatkala dibawakan oleh orang-orang yang begitu banyak. Di Indonesia sendiri versinya ada dangdut, kemudian ada anak-anak yang bawain dengan secara akustik, dan kemudian ada bahasa Jawa. Jangan-jangan campur sari juga punya gitu. Lagunya gampang diikutin dan easy listening kali ya, jadi orang gampang, jadi suka banget gitu loh, jadi orang mudah suka dan lucu aja. Emang itu kan bahasa Spanyolnya bukan bahasa Inggris di refnya, jadi diparodiin sama orang. Tahu, bahkan aku sering denger lihat di sosmed itu ada yang parodiin, ada yang jadi dirubah jadi bahasa Sunda, ada yang dirubah jadi bahasa Jawa, ada yang dirubah bahasa Bali. Seru dan itu mancing kreativitas. Ya viewersnya yang sebelum itu kalau nggak salah sampai 2,3 miliar yang lihat ya. Pas April dinyanyiin duet bareng Justin Bieber tuh udah sekitar 300 juta sekian gitu kan ya kalau nggak salah. Namun kini lagu Despacito sendiri tak luput dari kontroversi. Pasalnya lirik lagu Despacito kabarnya bermuatan lirik yang cukup vulgar, khususnya untuk kalangan anak-anak dan remaja. Yang pertama membawakan Luis sama Yankee, itu liriknya hanya tema-tema cinta begitu saja. Tapi begitu ada Justin baru ada unsur-unsur yang lebih ke sensualitasnya ada. Cuman ya itu, kalau ngeliat liriknya sih serem tuh. Sebenarnya itu lagu enak,
lagunya enak, terus nadanya juga enak. Sebenarnya sih agak sedikit gimana gitu kalau orang yang tahu sebenarnya. Tapi kan yang namanya orang suka musik tuh sebenarnya juga nggak ngelihat dari situ. Kalau menurut pendengaran dia enak, bisa menghibur diri dia, bisa membuat hati dia nyaman, pikiran dia senang, kenapa enggak gitu. Walaupun mungkin dari lirik atau syairnya itu agak sedikit gimana gitu. Dan inilah kisah cinta para pemain sinetron Roman Picisan. Pulang umroh dengan keluarga Rizky Fabian sang mantan. Benarkah Feby Palwinta kembali berpacaran dengan Rizky? Lalu seperti apa saat Umay Sahab, kekasih Feby dalam sinetron, menggodanya dengan menyanyikan lagu Rizky? Lantas bagaimana dengan kehadiran Claudia yang berperan sebagai Nadine? Benarkah Nadine hadir untuk merusak hubungan antara Roman dan Wulan? Inilah kisah cinta para pemain sinetron Roman Picisan. Kembali jalani syuting, Feby Palwinta pemeran Karin yang baru pulang umroh bersama keluarga Rizky Fabian, mantan kekasihnya, sontak menimbulkan tanya. Benarkah Feby dan Rizky kembali berpacaran? Entahlah, yang pasti Feby yang kembali berkumpul bersama para pemain tak lupa membagikan oleh-oleh berupa kurma dan manisan Turki pada Umay dan para pemain lainnya. Hai. Siapa ya? Oh, jahat banget. Sejahat itu gila. Lagi nonton tayangan juga. Oh, lagi nonton tayangan. Tuh, baik banget ya nonton tayangan sendiri. Ini cobain dong nih oleh-oleh. Kan harus nggak afdol kalau misalnya udah umroh nggak dicoba-cobain. Kalau kurma biasanya Sena tuh suka. Nih Umay suka soalnya jadi pasti mau. Umay sering tenggorokan. Enggak, tadi lo makan. Tadi Umay makan. Tadi lo makan. Jadi nggak usah lala. Nih, ini tadi lu makan yang ini. Jadi ini tuh manisan Turki, cuman ini tuh tadi aku potong sendiri di lokasi gara-gara tadi gede-gede banget soalnya. Doyan, dia malah lapar. Jual mahal banget sih muka lo. Enggak. Kayak Senang enak makanannya. gratis ya? Senang karena gratis. Kemarin sama aku doang sih. Aku sama keluarganya Ayah Sule. Udah sama keluarga mereka doang sih. Udah emang karena dari dulu tuh emang ada kepikiran untuk kesana kan bareng-bareng. Cuman sempet hilang terus mama Iki sempet nawarin ke aku terus kayak aku masih ragu terus ya udahlah emang udah niatnya dari dulu ya udah lagian kan di sana maksudnya ibadah dan aku udah nganggap mereka juga udah kayak keluarga aku sendiri jadi ya nggak ada perasaan canggung sih maksudnya even kita maksudnya udah nggak pacaran atau gimana pun ya udah biasa aja sih karena juga waktu itu kan putusnya juga baik-baik jadinya ya udah biasa aja. Meski tak ada cinta antara dirinya dan Rizky, toh Feby sendiri tetap menjalin kedekatan dengan keluarga sang mantan, khususnya adik perempuan Rizky, Putri Delina. Kedekatan inilah yang membuat Feby kerap berkunjung ke rumah mantan kekasihnya itu. Akankah cinta lama bersemi kembali? Hanya waktu yang akan mengurai kisahnya. Oh, satu jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang, lukis yang kau mau, karena ceritamu milikmu. Deket sama Putri karena apa ya mungkin karena kita kayak kemarin sempat
pengen buat cover lagu bareng segala macem kan, jadinya sering ketemu. Terus habis itu kayak sering main ke rumah juga untuk cover lagu. Jadi ya udah sering deket dan nyambung kan cewek sama cewek. Di rumahnya kan nggak ada, dia nggak punya kakak cewek, nggak punya adik cewek, jadi lebih connect lah kalau ke cewek kan. Tak ada cinta yang kembali bersemi. Meski begitu, perjalanan umroh bersama keluarga Rizky Fabian tentunya menimbulkan anggapan jika Feby dan Rizky kembali berpacaran. Lantaran ini pula Uma Syahab, kekasih Feby dalam sinetron Roman Picisan, berusaha menggoda dengan menyanyikan lagu Rizky Fabian seperti yang terekam kamera tim Intens berikut ini. Saja ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata, tak cinta padaku, tak suka pada. Despacito kan Come over aja dong, my direction. Sempurna cinta sekali dulu. Oleh waktu hanya untuk saling mencintai, berada di kos-kosanmu. Apa punya kenyamanan sempurna cinta. Karena gue tau Feby aja sih. Dari kabar kedekatan Feby dan sang mantan, inilah sosok Claudia Adara, pemeran Nadine dalam sinetron Roman Picisan. Sebagai tokoh baru dalam sinetron, kehadiran Nadine cukup menarik perhatian Roman. Benarkah Nadine dihadirkan sebagai perusak hubungan Roman dan Wulan? Lalu apa kata Claudia tentang karakternya sebagai Nadine dalam sinetron Roman Picisan yang tengah mendekati Roman? Misalnya lagi acting nih, terus aku baca kan, aku kan baca tuh semua skenario aku baca kan, bukan scene aku atau apapun aku baca biar ngerti aja gitu, oh jalan cerita sinetron ini tuh kemana gitu kan. Kadang aku baca gitu ya dialog dia, aduh kayak, aduh kok ada sih cowok kayak gini, kayak bikinin puisi, terus nyusul romannya kayak gue pengen juga cuy jadi ceweknya gitu, kayak ya Allah, kayak wajar banget gitu ya sosok Roman tuh digandrungi banyak cewek-cewek karena ya emang kayak siapa cewek yang nggak mau gitu kan, diromantisin, dibaikin, diboncengin motor, terus habis itu sabar banget yang gitu-gitu lah. Jadi kayak kalau Romannya kayak ya kayaknya tipe semua cewek kayaknya ya. Balik lagi ke penonton kan, kayak penonton ngelihatnya cocokan aku atau Wulan nih gitu. Nah ya apa ya, balik ke selera sih ya. Jadi aku nggak bisa ngomong kayak, kalau aku ngomongnya pasti cocokan gue lah, kayak gue pede banget gitu kan. Jadi ya itu balik-balik ke para penikmat sinetron Roman Picisan. Yang pasti karena ceritanya, terus juga alasan nanti terjadinya sebuah adegan itu kenapa itu juga bikin baper. Sementara itu, seperti apa keseruan empat sekawan dalam sinetron Dunia Terbalik ketika dibanjiri para fans pemenang kuis yang datang dari berbagai kota? Seperti apa pula tingkah lucu Idoy ketika meminta fans menyuapkan kue? Di tengah kesibukan syuting yang padat, lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik tetap saja ada kehebohan yang terjadi.
Tak hanya tingkah para pemain dan kru yang meriuhkan suasana, namun kehadiran para fans yang selalu tumpah ruah pun semakin menambah keramaian lokasi syuting. Dan inilah keseruan para fans yang didapuk sebagai pemenang kuis RCTI Mobile dari berbagai kota saat bertemu 4 sekawan di lokasi syuting. Tak hanya berkenalan, Idoy pun sampai meminta salah seorang fans menyuapi kue sambil menggodanya. Tentu saja tingkah Idoy ini pun menjadikan suasana makin riuh namun penuh keakraban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Baperannya ke siapa? Kayak aku. Kayak aku. Ini boleh minta yang keju nggak? Boleh. Enggak, ini dibuat di rumahnya Aceh. Wah, Ceng jatuh. Kamu single? Sah ya, sah ya. Kamu tahu aja kalau Kode keras terus. Doi, kamu kode keras terus, Doi. Insya Allah sah. Udah anaknya ganteng kayak Edward. Sambil dulu, sambil dulu. Tapi kelakuannya kayak bapaknya. Sambil dilus juga, sambil dilus. Sepertinya lihat dari muka kalian ini, kalian semua penggemarnya Idoy ya? Mukanya mirip Idoy. Amit-amit ya. Pengalaman yang nggak terlupakan. Alhamdulillah ya, terima kasih banget lah ya. Yang pasti doain biar kita sehat, biar kita semua juga bisa memberikan tontonan yang berkualitas dan bermanfaat buat seluruh masyarakat di Indonesia. Tak hanya 4 sekawan yang larut dalam keseruan bersama para fans, Felicia Angelista alias Entut pun melebur bersama para fans yang datang dari berbagai kota. Selain menanyakan dari mana tempat asal, Fel yang ekspresif dan heboh itu pun mengulik siapa pemain dunia terbalik yang paling digemari para fans. Tingkah Feli ini pun mengundang kehebohan seperti berikut ini. Oh, pada kompak banget nih, beli couple apa gimana nih bajunya? Cuco. Ada guenya loh. Untung nggak jadi tengah, kalau nggak ketutupan nih kan. Nih Kak Dea sama Nanas ketutupan, tutup aja Bu, nggak apa-apa Bu. Tutup aja Bu. Seneng lah, berarti kan dunia terbalik dicintai sama semua masyarakat Indonesia, amin nggak? Amin. Pada nonton terus kan setiap hari? Pasti dong. Yang dikagumin siapa dari dunia terbalik? Kang Akum. Ya sih dong. Entut. Cuco. Ibu siapa Bu? Idoy. Ini Bu? Aceng. Nyuci dong. Aceng nyuci. Ibu? Entut dong. Cuca. Edward, mana Edward? Adanya Edward. Ganteng. Aku suka Aceng aja lah. Ceng. Kan tadi udah Kang Aku juga suka Aceng. Banyak yang suka sama Aceng. Yang suka sama Yoyo nggak ada nih. sama Encut. Wah banyak. Makasih ya semuanya. Nonton terus dunia terbalik. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud. Sukses dengan film Filosofi Kopi, sosok Ben dan Jody yang diperankan Chico Jericho dan Rio Dewanto kembali hadir dalam sequel Filosofi Kopi 2 Ben dan Jody. Film yang akan tayang serentak di seluruh bioskop pada 13 Juli besok menjadi film layar lebar pertama yang menerima kiriman ide cerita dari publik.
Atas masukan inilah hadir dua sosok baru dalam Filosofi Kopi 2 diperankan Luna Maya dan Nadine Alexandra. Menariknya lagi, film yang mengangkat kisah persahabatan ini pun mengambil lokasi syuting di 5 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, Yogyakarta, Makassar, dan Toraja. Maka jangan lupa untuk saksikan film ini di bioskop kesayangan Anda mulai besok. Ini benar-benar beda. Film yang beda, saya bilang ini film pertama, film Indonesia yang seperti ini gitu. Karena yang pertama, ini adalah user generated movie, di mana netizen semua audiens bisa ikut andil dalam film ini, menyumbangkan inspirasi, ide mereka, menuangkan ke dalam sebuah cerita akhirnya jadi film. Dari 3.000 orang yang mengirimkan email ke kami, akhirnya terpilih 2 orang, yang satu dari Jawa Barat, yang satu lagi dari Bali. Muncullah 2 karakter baru yang diperankan oleh Luna Maya dan juga Nadine Alexandra. Kami menceritakan tentang perjalanan 2 orang sahabat dan bagaimana persahabatan mereka ini diuji. Apa benar mereka ini bisa dibilang seperti sahabat sejati. Dan cara bernarasi, cara bertutur film ini itu berdasarkan soundtrack base. Jadi setiap soundtrack yang ada di dalam film ini bukan hanya pemanis, tapi bisa mewakili adegan, setiap lirik dan kata-kata yang ada di dalam lagu tersebut ya. Bisa adegan dan perasaan si karakter yang ada di dalam scene per scene. Pemirsa Intens, jangan lupa saksikan film kami yang berjudul Filosofi Kopi 2 Ben dan Jody mulai serentak di bioskop tanggal 13 Juli 2017. Selalu punya nyawa. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Midoriyama belum rampung ditaklukkan. Tahun ini ribuan orang kembali mencoba, lebih menantang, memicu adrenalin. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati,